Gagal satu kali silahkan bangkit, gagal dua kali silahkan bangkit. Atur strategi, ada mekanisme yang diatur oleh panitia pusat penerimaan Bintara Polri melalui. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lah. Kali ini Mimin akan berbagi info kira-kira seleksi penerimaan Polri di jalur apakah yang akan segera dibuka, kemudian rekom dari Akpol ke Bintara dan rekom dari Bintara ke Tamtama. Kemudian apakah di tahun depan itu masih ada seleksi atau tidak? Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya banyak dari teman-teman yang bertanya, kira-kira apakah di tahun depan itu akan ada seleksi atau tidak? Jadi kemungkinan itu masih ada teman-teman, karena rata-rata hampir tiap tahun itu masih ada seleksi. Jadi misalkan di tahun depan itu ada pemilu, jadi tidak berpengaruh terhadap seleksi penerimaan Polri. Jadi jangan sampai teman-teman itu terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Silahkan persiapkan diri mumpung dari sekarang agar hasilnya nanti bisa maksimal dan teman-teman itu bisa lulus terpilih. Amin. Kemudian untuk seleksi penerimaan Polri yang kemungkinan akan dibuka di tahun ini, kira-kira di jalur apa? Jadi kemungkinan seleksi yang akan dibuka yaitu tes di jalur rekrutmen proaktif atau di jalur rekpro. Biasanya nanti ini ada 3 kategori atau jalur. Biasanya untuk di jalur rekpro ini nanti panitia yang akan mencari atau menjaring. Jadi silahkan teman-teman yang sekiranya masuk dalam kategori rekpro, silahkan nanti bisa cek info dan lain halnya langsung ke panitia setempat, karena biasanya infonya itu sangat-sangat terbatas. Untuk seleksi penerimaan Polri ini di semua jalur itu rata-rata dalam setahun itu dilaksanakan hanya 1 kali. Jadi di jalur SIPSS, Akpol, Bintara maupun di jalur Tamtama kemudian di jalur Rekpro itu rata-rata 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian untuk teman-teman yang ikut pendidikan di tahun depan yang sudah lulus terpilih di tahun ini, kira-kira apakah masih bisa TMS atau tidak? Jadi biasanya nanti untuk teman-teman yang akan mengikuti pendidikan di tahun depan itu biasanya nanti akan ada supervisi. Apabila dalam supervisi itu nanti itu ditemukan hal-hal yang fatal, contohnya seperti patah tulang, kecelakaan, terus terinfeksi penyakit menular yang susah disembuhkan, kemudian menikah, intinya melanggar aturan yang sudah ditetapkan, itu nanti bisa teman-teman di TMS-kan. Jadi silahkan selagi masa tunggu ini, silahkan teman-teman itu jaga diri, jaga kesehatan baik-baik. Supervisi ini dilakukan sebelum buka dik, tujuannya adalah untuk memastikan chassis yang nantinya akan melaksanakan pendidikan itu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Kemudian alternatif tes bagi teman-teman yang batas umurnya sudah lewat dari syarat yang sudah ditentukan, teman-teman bisa ikut tes di jalur TNI maupun Polri di jalur kuliah SIPSS, Rekpro, Dinasan. Kemudian teman-teman itu bisa ikut tes di jalur CPNS. Ada yang batas usia untuk lulusan SMA itu sampai maksimal 28 tahun. Kemudian untuk lulusan sarjana itu bisa sampai 35 tahun. Kemudian banyak dari teman-teman yang bertanya, kira-kira kuota khusus yang ada di jalur Akpol, Bintara maupun Tamtama itu biasanya berasal dari kategori apa? Jadi untuk kuota khusus ini bisa berasal dari kategori Rekpro. Ada 3 kategori, yaitu kategori untuk penghargaan, prestasi, sama wilayah terpencil ataupun perbatasan. Kuota khusus ini bisa berasal dari tiket holder. Kemudian juga bisa kuota khusus ini berasal dari peserta Akpol yang lulus tidak terpilih di tingkat pusat. Jadi biasanya pendidikannya nanti bisa ikut di tahun berikutnya. Bagi teman-teman yang lulus tidak terpilih di jalur Akpol, itu biasanya ada rekom, bisa memilih ke jalur Bintara. Teman-teman yang lulus tidak terpilih di tingkat Panpus Akpol itu akan ada penawaran untuk memilih di jalur Bintara Polri. Kalau rekom ini diambil, otomatis teman-teman nanti bisa langsung ikut pendidikan. Apabila rekom itu tidak diambil, misalkan cita-cita teman itu memang tetap mau menjadi Akpol, berarti teman tinggal ikut di tes tahap berikutnya. Kemudian bagaimana nasib teman-teman yang lulus tidak terpilih di jalur Bintara yang ada penawaran rekom ke Tamtama? Banyak dari teman yang bertanya, kira-kira kapan pengumuman rekom chassis yang lulus tidak terpilih dari Bintara ke Tamtama? Jadi nanti infonya bisa teman cek melalui panitia Polda ataupun Polres dari teman-teman masing-masing, karena data chassis yang mau mengambil rekom itu masih didata, jadi masih belum terkumpul semuanya. Ada beberapa Polda yang sudah didata dan menandatangani surat persetujuan, jadi sekitar tanggal 20-an kemarin, 21. Ada yang baru akhir bulan kemarin, ada yang baru awal bulan ini,
ada yang masih belum juga didata. Jadi di situ isinya ada kurang lebih 3 poin: menerima penawaran, kemudian bersedia mengikuti pendidikan tamtama, kemudian apabila di kemudian hari memutuskan untuk menolak penawaran, maka akan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua. Untuk rekom chassis yang lulus tidak terpilih dari Bintara ke Tamtama ini, ada mekanisme yang diatur oleh panitia pusat penerimaan Bintara Polri melalui keputusan Kapolri. Panitia Polda dari teman-teman atau Polres dari teman-teman itu masih menunggu surat keputusan dari Kapolri. Rekom ini bisa dicek dari kebutuhan kuota Polda yang mendapatkan rekom, kemudian animo atau peminat rekom tersebut. Jadi apabila animo di Polda teman-teman itu melebihi kuota, maka nanti akan disaring atau difilter lagi. Jadi disaringnya berdasarkan apa? Bisa berdasarkan nilai akhir yang didapat dengan cara di ranking, ataupun bisa dicek dari batas usia. Artinya tidak semua peserta yang mengambil rekom itu bisa terpilih atau diambil. Apabila animo di Polda teman-teman itu sedikit atau memenuhi kuota, maka peminat rekom di Polda teman-teman itu bisa diambil semuanya. Kenapa kok seperti itu? Karena untuk peserta yang lulus tidak terpilih di jalur Bintara Polri kemarin itu cukup banyak. Contohnya di Polda Jawa saja ada Polda Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, PMJ, Kalimantan. Itu peserta Bintara yang lulus tidak terpilih itu sekitar 3.000-an lebih. Belum lagi dengan polda-polda lain yang juga mendapatkan rekom. Jadi kemungkinan besar nanti masih akan difilter lagi. Jadi banyak-banyak berdoa saja. Semoga di polda teman-teman yang mengambil rekom itu tidak terlalu banyak, sehingga teman-teman yang batas usianya itu sudah batas umur terakhir bisa nanti lulus terpilih dan tinggal ikut pendidikan di tahun berikutnya. Amin. Kemudian hal-hal yang perlu dipertimbangkan bagi teman-teman yang mau mengambil rekom. Jadi bagi teman-teman chassis yang umurnya masih belasan tahun atau masih mau sekitar 20 tahunan, silahkan rekom ini dipertimbangkan baik-baik. Silahkan rembuk dulu dengan orang tua teman-teman atau keluarga teman-teman, karena perjalanan ini masih cukup panjang. Jadi teman-teman itu mentalnya jangan sampai down atau jangan sampai terpengaruh dengan omongan-omongan dari luar sana, karena jalan menuju sukses tiap peserta itu bisa berbeda-beda teman-teman. Ada yang 1 kali ikut tes itu langsung lulus, ada yang 2 kali baru lulus, ada yang sampai 3 kali lebih itu baru lulus. Jadi teman-teman silahkan bisa berjuang kembali, jangan mudah menyerah. Jadi kalau teman-teman itu sudah niat mau jadi perwira ataupun ibda, kemudian atau misalkan teman mau menjadi bintara atau bribda, silahkan tunjukkan dan buktikan. Jadi teman-teman itu kalau mau cita-citanya berhasil, jangan tanggung, jangan setengah-setengah, agar hasilnya itu bisa maksimal ataupun lulus terpilih. Karena doa, usaha, fokus dari teman-teman, keyakinan teman-teman itu akan menentukan hasil. Sebagai pertimbangan, karena apa? Dari pangkat tamtama, ini yang warna hijau ini adalah ketika teman-teman misalkan lulus di jalur tamtama, itu pangkatnya adalah Bayangkara 2 atau Barada. Kemudian di atas Barada ini ada pangkat Baratu, Baraka, Apribda, kemudian Apribtu, kemudian Abrib, kemudian baru ke Bribda. Yang warna kuning ini baru ke Bintara. Jadi kalau teman-teman yang baru lulus di jalur Bintara Polri itu pangkatnya adalah Brigadir Polisi 2 atau Bribda. Untuk kenaikan pangkat dalam satu tingkat ini butuh sekitar 5 tahunan. Dan ini juga teman-teman itu harus mengikuti sekolah alih golongan dan memenuhi syarat-syarat yang nantinya akan ditentukan. Ini dari misalkan dari Barada ke Baratu itu butuh sekitar 5 tahunan, ke Baraka juga sama, ke Abribka juga sama, dari Abribtu ke Abrib itu butuh waktu sekitar 4 tahunan, belum lagi ke Bribda. Jadi tinggal teman-teman bayangkan saja bahwa kenaikan pangkat mau menuju ke Bribda ini butuh proses yang cukup lama dan cukup panjang. Jadi untuk teman-teman yang misalkan udah batas umur terakhir, ya rekom ini bisa diambil karena tidak ada pilihan lain selain
di jalur Tamtama Polri. Tapi bagi teman-teman yang masih umur belasan tahun atau mau 20 tahun, silahkan dipertimbangkan baik-baik. Ini bukan masalah mau mengabdi atau tidak, gengsi atau tidak, tapi kembali lagi ke tujuan awal dari teman-teman. Kalau niat teman-teman itu mau menjadi perwira, buktikan dan tunjukkan. Begitupun apabila niat teman-teman itu menjadi seorang bribda atau bintara, karena doa dan proses teman-teman itu yang sangat-sangat penting. Jadi ingat, ada yang 1 kali ikut tes bisa lulus, 2 kali baru lulus, 3 kali, 4 kali baru lulus. Ingat, gagal 1 kali silahkan bangkit, gagal 2 kali silahkan bangkit. Atur strategi gimana caranya nanti pada saat tes teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, itu aja yang bisa share di video kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar ataupun bisa DM ke IG ini. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.